Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurul Istighanah, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap. Setelah saya mempelajari modul 1.1 di pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, saya mendapatkan banyak sekali pendidikan dan pengajaran sebagai guru. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri dalam 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Selama ini saya banyak menggunakan ceramah dan saya menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan saya sajikan sementara murid mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian saya kurang memahami karakteristik murid, sehingga dalam mengajar semua murid saya perlakukan sama, baik dalam pendalaman materi maupun dalam proses penilaian. Kemudian, sebagian murid kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga ada beberapa murid yang kurang termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, kurang komunikasi dua arah antara saya dan murid. Pembelajaran terkesan monoton, satu arah dari guru ke murid. Murid kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang bermakna. Dan terkesan hanya mengejar materi agar nilai murid maksimal tanpa memperhatikan penanaman karakter murid. Pembelajaran terfokus pada pencapaian KKM saja, hanya mengejar aspek kognitif dan sering melupakan bahwa budi pekerti murid jauh lebih penting daripada sekedar pencapaian target materi dan nilai. Kemudian, hal kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, adalah pembelajaran yang melibatkan murid, sehingga murid aktif dalam setiap tahap pembelajaran. Harapannya, siswa menemukan sendiri konsep-konsep pembelajaran. Kemudian, memperhatikan perbedaan karakteristik murid, karena masing-masing murid memiliki bakat, minat, karakter, dan keunikan tersendiri, sehingga kebutuhan murid juga berbeda satu dengan yang lain. Sehingga murid belajar dengan merdeka sesuai kodrat alam dan zamannya. Kemudian saya juga mulai menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid, bahwa murid dapat belajar dari sumber mana saja, dari internet maupun lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Murid diberi kebebasan untuk belajar dari sumber mana saja, dan guru sebagai fasilitator serta menuntun murid agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian, berusaha menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan berusaha mencari ide-ide terbaik dalam proses pembelajaran yang menyeimbangkan antara cipta, rasa, karsa, dan karya dengan menggunakan permainan sebagai sarana untuk mengantarkan murid untuk memahami konsep-konsep pembelajaran dan berubah dari guru yang menuntut menjadi menuntun. Kemudian, hal yang ketiga yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran yang melibatkan murid, memfasilitasi murid untuk berkolaborasi dan mengasah kemampuan komunikasi murid. Dan menuntun murid dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya
sesuai bakat, minat, dan karakter murid. Kemudian merancang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk menuntun murid dalam memahami konsep-konsep pembelajaran, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi menggali potensi dirinya, dan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Saya akan berusaha selama pembelajaran di kelas akan mengutamakan pembelajaran karakter murid, mengasah spiritual murid, membiasakan murid bernalar kritis, kreatif, berkolaborasi, dan mampu menghargai orang lain. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.